يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul untuk mengisi kebahagiaan hati kita. Salah satunya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan kita mengingat Allah, zikrullah, maka hati itu akan merasa tenang, dan disitulah hakikatnya kebahagiaan. Mendekatkan diri kepada Allah salah satunya itu dengan kita menuntut ilmu, supaya kita lebih mengenal akan keindahan agama kita, kesempurnaannya, ya, dan juga kemahakuasaan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan inilah misi para utusan Allah, baik nabi maupun rasul. Tidaklah Allah turunkan para nabi dan para rasul supaya dakwah mereka ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka berdakwah atau berseru menjadikan Allah satu-satunya ilah, satu-satunya zat yang diibadahi, ya, dan mengkafirkan atau mengingkari segala bentuk sesembahan yang lainnya. Dan tentunya ketika kita bicara tauhid, bicara akidah, yaitu keyakinan bagi setiap muslim, yang mana kita diminta untuk memegang ini sampai akhir hayat. Dan tentunya selagi sumber kemusyrikan itu masih ada, ya, sumber kemusyrikan itu iblis, setan, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu untuk kalian merupakan musuh yang betul-betul nyata. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang, ya, yang namanya iblis menggoda manusia itu terus-menerus. Ya, sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, saya ngasih prolognya, yaitu mulai dari zaman Nabi Nuh. Ya, zaman Nabi Nuh. Ini yang pertama, ya. Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di saat Nabi Nuh berdakwah sepanjang 950 tahun, da'autu qaumi laila wa nahara, aku berdakwah pagi, sore, siang, malam, ya, supaya masyarakatnya bertauhid. Tapi kan kenyataannya beda generasi, bukannya tambah beriman tapi tambah musyriknya. Maka sampai Nabi Nuh berdoa, ya Allah, la tadzar fil ardi minal kafirina dayyara. Jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu rumah pun yang mana di dalamnya ada orang yang menyekutukanmu. Artinya Nabi Nuh sudah, ya, menyerahkan urusan kepada Allah, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala mengazab dengan banjir bandangnya seluruh dunia ini. Ya, dan yang selamat hanya yang ada dalam kapalnya Nabi Nuh. Hanya itu tok. Ya, terlepas dari perbedaan ulama berapa total jumlah manusia yang berada di bahtera Nabi Nuh itu, ada mengatakan 12, ada mengatakan 18. Ya, anggaplah kita berpendapat yang paling banyak, yang selamat itu ada kurang lebih 80 orang. Ini semuanya beriman. Bayangkan sekarang selesai siksa itu, yang ada di muka bumi ini cuma 80 orang, semuanya beriman, nggak ada satupun yang kafir. Ya, nggak ada satupun yang kafir, semuanya beriman. Enak nggak kira-kira? Enak sekali. Sedunia iman semua 80 orang ini.
Dan ternyata menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 6 generasi berikutnya, 6 generasi berikutnya muncullah generasi kafir lagi. 6 generasi. Ini tentunya generasi Nabi Nuh sama generasi kita ada rentan yang beda ya. Anggaplah sekarang hitungannya generasi kita aja. Anggap kita ini semuanya yang hidup saat ini itu generasi pertama. Dan rata-rata orang Indonesia, rata-rata ya, berkeluarga atau berketurunan anggap di usia 30 tahun. Berarti dari usia 30 tahun lahir generasi kedua. Ya. Berarti saat itu usia kita habis 30, kemudian generasi kedua nikah lagi usia kita 60. Kemudian di usia kita ke 90 sudah ada generasi ketiga. Usia berapa lagi? 120 ada generasi keempat. Artinya kurang dari 200 tahun itu sudah ada 6 generasi. Bayangkan sekarang kita ini dalam kondisi beriman hari ini. Ya, dan kita yakin kita ini aman-aman aja imannya, Islamnya. Tapi ternyata 200 kemudian, ya generasi yang ke-6 dari kita ini kafir semuanya. Siapa yang nyangka bisa gitu? Nabi Nuh ini kayak gini. 80 orang ini iman, sedunia iman semua. Nggak ada yang kafir. Tapi 6 generasi berikutnya kafir lagi. Inilah kemudian nantinya dikenal dengan kaum Ad atau zamannya Nabi Hud. Disebut dengan kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman Irama dzatil imad. Daerah Iram, daerah yang di sana ada manusia-manusia Allah berikan kelebihan kekuatan fisik. Ya, kaum Ad itu bisa ngangkat pohon, batu, ya, rumah batu diukir jadi rumah. Batu diukir jadi tiang-tiang. Ini kan ya, mungkin rekan-rekan yang di properti aja nggak seperti mereka gitu loh. Ilmu dalam ya perencanaan rumah, mereka lebih ahli. Tapi ternyata mereka sudah dalam kondisi kafir. Sehingga Allah turunkan Nabi Hud. Dan nanti iman lagi sebagian mereka dan Allah azab lagi yang tidak mau menerima dakwah. Berarti ketika Nabi Hud alaihi salam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya hijrah, ya, hijrah ke wilayah selatan, wilayah selatan dari Saudi Arabia sekarang. Nah, yang hijrah ke wilayah selatan Saudi Arabia ini kaumnya Nabi Hud yang beriman. Yang ini nanti masuk ke kategori ya, daerahnya namanya Madain Soleh. Ini awalnya orang beriman semuanya, sisa dari kaum Ad yang tidak diazab. Ya. Tapi beberapa generasi berikutnya, ya, dari sisa kaum Ad ini kafir lagi. Inilah yang kemudian dikenal kaum Ad yang kedua atau kaum Samud. Maka kemudian Allah nanti turunkan Nabi Saleh. Ya, bisa lihat ya urutannya ya. Jadi ternyata ketika suatu kelompok itu atau keluarga itu beriman, ya, saking uletnya dan sabarnya setan menggoda, itu sampai dijadikan generasi yang kesekian itu yang kafir lagi. Itulah kenapa sekelas Nabi Ibrahim menitipkan kesolehan anak keturunannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan keturunanku ya kesolehan. Karena kita nggak tahu setelah kita nggak ada masih aman apa enggak. Karena setan kalau mereka tahu oh ini bapaknya nggak kena atau kakeknya aman ini susah, maka nantinya generasi berikutnya yang hancur. Ya. Nah, contoh yang lain. Sampai nomor 4 aja, nanti nomor 5 langsung Nabi Muhammad. Contoh yang lain yaitu kaum Sadum. Yang kemudian Allah menurunkan Nabi Lut. Kaum Sadum itu nggak serta-merta mereka langsung menjadi satu kelompok yang cinta sejenis. Laki-laki cinta dengan laki-laki, nggak kayak gitu. Mereka awalnya normal. Ada di fase generasi yang normal. Sampai setan itu menggoda mereka, menyusupkan was-was. Makanya kan ada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, jadi was-wasnya setan itu. Lah was-wasnya itu apa? Was-wasnya yaitu dengan rasa nyaman dan kerasan di toilet. Awalnya itu. Ya. Itu dulu awalnya. Padahal toilet zaman Nabi Lut nggak seperti toilet zaman kita kan. Paling di bebatuan padang pasir atau di balik semak-semak. Artinya nggak seindah toilet sekarang, gitu loh. Itu dibikin kerasan. Pokoknya nyaman lah. Ya, jadi nggak secukupnya buang hajat atau buang air. Ya, dibikin kerasan. Itu terus. Saya itu satu generasi dibikin gitu. Nah, nanti generasi berikutnya ketika mereka sudah mulai berlama-lama di toilet, seneng ya untuk tinggal lama di MCK-nya itu, kemudian setan mulai merubah wujudnya, menjelma menjadi sosok pria tampan rupawan dan menggairahkan secara seksual. Ya, bisa membangunkan syahwat. Itulah awal mula kemudian orang Sadum atau umatnya yang Allah turunkan Nabi Lut mulai berubah secara fitrahnya. Sudah nggak lagi suka sama lawan jenis, tapi suka dengan setan yang merubah wujudnya laki-laki yang tampan. Yang kemudian nanti akhirnya mereka dengan sesama jenisnya itu berhasil. Dan itu telaten sekali, ulet sekali. Maka salah satu amalan yang kita diminta terus memperbaiki, memperbarui, jangan sampai putus asa yaitu taubat. Karena itu satu-satunya sing gawe mangkel setan. Anggap sekarang setan sudah berhasil nggoda kita. Ya, suruh dosa mau, suruh berbuat kemungkaran mau, sudah hubeng sekali sama setan ini ceritanya kan. Sudah akrab sekali. Tapi ternyata tiba-tiba kita sadar dan kita mau bertobat. Wah, itu setan jengkelnya Masya Allah. Sudah digadang-gadang jadi temannya di neraka ya. Sadar tobat, wah kurang ajar ini. Nah, itu makanya gedeg banget itu. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang berkubang dengan dosa karena kita tahu ada amalan yang dicintai oleh Allah yaitu taubat. Nah, sekarang kita masuk zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah diturunkan, artinya zaman kejahiliahan itu sudah nggak mungkin ada. Ya, semenjak Rasul sudah diturunkan. Tapi yang disebut dengan kejahiliahan terhadap agama, jahil terhadap iman, jahil dari mengetahui Allah, memahami Allah, ma'rifatullah, mahabbatullah, cinta kepada Allah, maka itu senantiasa ada. Selagi apa? Selagi setannya juga masih ada, iblis masih ada, maka berjalan terus itu model-model kejahiliahan. Nah, ini contohnya zaman Nabi Muhammad SAW ya, yang namanya berhala. Ini kan jenis macam-macam, ada patung, ada pohon, ada batu,
dan lain sebagainya. Nanti bisa dibuka Quran surat An-Nisa ayat ke 117. Ya. Ketika di zaman Nabi, ya, orang-orang musyrikin Quraisy memiliki berhala macam-macam bentuknya. Ada yang patung, ada yang pohon, ada yang batu dan lain seterusnya. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa likulli sonamin jinniyun. Jadi ada kaidah di tiap berhala pasti ada jinnya. Ya, di tiap berhala pasti ada jinnya. Ini sudah menjadi kaidah. Kenapa? Karena berhala apapun itu bentuknya, karena diagungkan, dikultuskan, diberikan nilai yang lebih, maka otomatis jin senang. Ya, sekarang mulai di baris ini, ya, yang apa yang kami katakan atau yang akan saya jelaskan itu di luar kepercayaan orang lain. Ya, bisa dibedakan ya. Di luar kepercayaan orang lain. Mungkin ada kepercayaan meyakini reinkarnasi. Ya itu sudah, itu urusan mereka. Mungkin ada kepercayaan yang akidahnya bisa memanggil arwah leluhur. Ya itu urusan mereka. Kita punya syariat sendiri, lakum dinukum waliyadin. Ya kita nggak mencederai kepercayaan orang lain, nggak. Yang kita permasalahan ketika muslim atau muslimah ikut-ikutan, karena di Islam nggak ada ini, tapi ikut-ikutan. Ya. Kembali lagi bahwa ada kaidah di tiap berhala pasti ada jinnya. Ya. Maka dari situ, kalau hari ini mungkin ada berhala di pamannya apa ya? Di tempat yang dikeramatkan. Ada tempat yang wingit atau tempat yang keramat, pamannya pohon. Ya, atau mungkin antara dua orang ini sama-sama lewat, tapi dua-duanya punya deskripsi yang beda. Yang satu lewat merasa kok koyoke ada yang aneh, hawanya hawa aneh. Yang kedua mendeskripsikan, aku tadi melihat putih-putih gantung, ya kan? Bisa mangga itu? Bisa aja mendeskripsikan demikian. Terus bagaimana? Apakah dua-duanya salah? Apa dua-duanya benar? Bisa jadi kalau jinnya itu mereka ada di wilayah tempat yang dikeramatkan memang, atau memang dikenal angker, maka dua-duanya bisa benar. Satu merasa ada hawa-hawa yang aneh, satu merasa melihat ada warna putih yang ngawe-ngawe mamanya. Itu bisa jadi. Jadi nggak usah kaget, ya, nggak usah kaget. Ini contohnya. Di zaman Nabi SAW itu ada berhala dari patung namanya Hubal. Ini Hubal termasuk berhala yang sangat diagungkan untuk masalah peperangan, kekuatan. Ya, itu biasanya kalau mau perang, seperti hanya melawan orang muslimin di kancah pertempuran Badar, perang Uhud, itu orang kafir Quraisy punya yel-yel. Di antara yel-yelnya adalah U'lu Hubal, U'lu Hubal. Tinggikan nama Hubal, tinggikan nama Hubal. Itu termasuk yel pasukan kafir Quraisy Mekah. Nah, kaum muslimin juga mosok nggak punya yel, nanti dikira ya kan, nggak bisa perang, nggak ada motivasi untuk bertempur. Maka kemudian Rasul memberikan motivasi mereka, ucapkan Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla. Ya Allah yang maha aziz, Allah yang maha agung, maha mulia, maha tinggi. Seperti itu. Nah, mereka punya Hubal. Ini ada riwayat dalam Sahih Muslim. Seseorang yang petinggi dan orang kaya Mekah, yaitu bapaknya Khalid bin Walid, namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu
sering sekali diam atau iktikaf di samping Hubal. Ya, kalau ada masalah di sekitar Mekah, itu tanyanya ke Hubal. Ya, tanyanya ke Hubal. Contohnya ketika Nabi mulai berdakwah itu curhatnya ke Hubal, Walid bin Mughirah itu. Hubal, kok ada orang yang bernama Muhammad dari keluarga Bani Hashim, itu kok ngaku-ngaku Nabi. Emang dia Nabi beneran? Emang dia utusan Allah beneran? Ya. Dan karena Hubal sudah, ini kalau bahasa kita kan termasuk apa itu, aksen figur zaman dulu, ya kan? Ya, aksen figur zaman dulu. Ya, orang apa namanya nggak punya tokoh atau pahlawan yang bisa difigurkan, akhirnya Hubal ini salah satunya. Nah, Hubal ini karena ditanyai dari beberapa orang, akhirnya setan yang tahu, ya, setan bisa tahu gerak-gerik kita, wah ini kesempatan. Ya, kesempatan. Maka setan dari bangsa jin yang saat itu namanya Misfir atau Musfir itu masuk ke Hubal, kemudian menjawab semua curhatannya Walid bin Mughirah. Ya. Jadi langsung ya ngomong Hubal itu. Iya, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu bukan utusan Allah. Dijawab. Makanya Walid bin Mughirah tambah yakin. Ya, tambah yakin. Nah, itu yang menjadi contoh real ya, zaman dulu berhala atau sesembahan selain Allah yang dikultuskan, yang diagungkan, itu bisa ngomong kepada orang-orang yang senantiasa ngerawat dia. Salah satunya yaitu Walid bin Mughirah. Jadi kalau hari ini ya, yang lagi anget-angetnya yaitu boneka arwah ya, atau spirit doll yang bisa nggawe dol akidah kita ya kan? Nah, ini masalah yang nggawe jebol akidah kita. Kalau permasalahannya boneka dengan definisi salah satu bentuk permainan bocah perempuan, ya itu nggak masalah. Bukan itu pembahasannya. Ya kan? Bukan di sini pembahasannya. Ya, kalau boneka sama dengan salah satu alat permainan perempuan anak-anak. Masalahnya ini bukan untuk permainan anak perempuan bocah, tapi sudah orang tua. Itu yang pertama. Kemudian istilah belinya pun bukan beli, ngadopsi. Ya kan, Masya Allah ya. Kemarin belum lama sempat viral kelompok yang anti anak itu apa Mas jenenge? Nggak pengen punya anak itu. Child free ya, child free. Ya sekarang ya itu tadi turunannya itu. Ya daripada ngopeni anak mumet ngadopsi boneka aja. Nah, ini satu rumpun ini masih. Lah ternyata ketika mereka dengan istilah adopsi, ini jelas istilah yang salah. Mengadopsi boneka itu nggak ada dalam syariat. Koyo-koyo kakek kurang-kurang ngomong ya, duafa aja. Masih banyak anak-anak yatim ya yang terlantar-terlantar itu diadopsi, mending dibiayai. Ini boneka. Ya, dan ini betul-betul sudah mirip barang-barang yang sebetulnya barang biasa, barang yang awalnya mubah kita gunakan, tapi kemudian syarat akan klenik, ya karena dikultuskan. Ya, seperti hanya keris. Coba ngadopsi boneka arwah itu berapa budgetnya? Ngikuti nggak sampai? Kan ada yang 3 juta, 5 juta, bahkan ada yang 15 juta. Persis Mas Jum ya, keris di sakmono toh. Keris yang kayak biasa 3 juta. Yang isinya rapatio sekti ya 5 juta. Tapi iso ngadeg dhewe, membawa ke tahta ya, kekuatan dalam jabatan macam-macam, itu harganya bisa melambung. Persis. Ya, persis. Dan saat itu Walid bin Mughirah itu ngopeni Hubal ya seperti hanya setiap hari dikasih makanan, dikasih khamr, dikasih minuman memabukkan itu, dikasih dibersihkan macam-macam. Nah, hari ini sama. Ya, boneka arwah ya iki gitu. Ada yang ngasih makan karena anak-anak kan, boneka anak-anak dikasih susu,
permen lollipop. Jadi nggak usah heran. Ya itu memang masalahnya kalau di kita memang berhenti cuma masalah akidah ya. Tapi butuh juga peranan satu yaitu dokter psikologis. Karena ini udah gendengnya sudah mulai ini ada penyakit. Ya kan? Udah kejiwaan. Ya karena orang beriman nggak mungkin berada di tahapan ini. Mereka harusnya tahu. Ya, mereka harusnya tahu. Oleh karenanya ketika boneka arwah diyakini sebagaimana keyakinan Walid bin Mughirah dengan Hubal, maka sangat wajar kalau di antara mereka, ini ceritanya si orang tua adopsinya atau orang tua asuhnya, itu kan sudah seakan-akan kita tenan pora, waras pora gitu. Ya contohnya, oh boneka arwahku ngomong kok, kadang ngucapkan sayang mama, ya sayang papa, ya kan? Kan gitu kok, ada yang komentar seperti itu kan kalau di ini, ya. Nah, kalau itu si pengadopsi bilang nggak ada orang yang dengar, yang diajak bicara cuma saya, pengadopsinya saja. Ya itu kalau kita bilang apakah bisa terjadi? Bisa, atas izin Allah emang jin yang masuk di situ. Ya, jin yang masuk kemudian ngomong mama, papa. Ya itu wajar sekali. Ya, dan itu sangat bisa. Namanya bangsa jin ketika mereka apa istilahnya dipancing-pancing untuk masuk ke kehidupan kita bisa jadi. Ya, itulah pentingnya ketika kita belajar istilah yang sudah dimodernisasikan. Ya, istilah yang awalnya contohnya yang namanya dukun, tukang sihir, ya, tukang sihir itu ya dalam akidah Islam jelas mereka adalah aktor utama kemusyrikan. Makanya dibilang dukun, kahana sebutannya, atau sahir, sahirah, tukang sihir. Tapi kan hari ini bisa dimodernisasikan dengan istilah orang pintar atau paranormal. Ya, yang dulu yang yang namanya dulu yang sifatnya itu orang kemasukan jin, ya, dengan berbagai macam alasannya, yaitu ya kemasukan, kejinan, kerasukan, ya, istilahnya istilah kampung, menakutkan jenenge wong kesurupan. Hari ini bukannya diobati orang kesurupannya nggak cuma itu, lah iso diundang itu orang yang sehat walafiat dileboni jin. Ya kan? Bukannya orang yang kerasukan ditokne ndak. Ya, sing sehat malah diajak, piye lek awakmu tak leboni jin. Namanya juga dimodernisasikan, mediumisasi. Wah. Kan dipanggil. Dan satu catatannya, tidak mungkin memanggil arwah orang yang sudah mati. Itu jelas. Enggak mungkin, sampai kapanpun enggak mungkin. Kenapa? Karena orang yang sudah di alam barzah, di alam kubur itu udah beda alam dengan alam kita. Ya, nggak mungkin bisa balik, nggak mungkin. Diminta balik nggak mungkin. Karena tadi akidah kita nggak mengenal namanya reinkarnasi. Sudah selesai. Itu urusan yang di alam kubur, di alam barzah sudah. Kita doakan aja. Kalau kita punya orang tua, punya siapa saja, kita doakan. Tapi kalau memanggil arwah mereka lagi nggak mungkin. Tapi kalau manggil jin untuk masuk, lah itu sangat dimungkinkan. Beda kan ya? Kalau arwah nggak mungkin bisa sudah. Tapi kalau jin ya bisa, dimasukin bisa. Ya, apalagi ada MOU, ada kerjasama dengan mereka, ya masya Allah. Ya, atas izin Allah itu bentuk ujian di dalam agama. Ya, jadi kalau hari ini ada yang mengatakan, oh saya dulu memang ini juga catatan sebagai para penjual bonekanya ya. Terkadang kan tanya, koyo solutif ngono Mas ya. Di boneka arwah ini, oh iya, ini karena dulu saya punya bayi umur sekian meninggal, ya kan, masih kimpenan, masih ini, saya pengen ini. Oh iya, berarti nanti cocoknya boneka yang seperti ini. Nanti saya panggilkan arwahnya diisi lagi. Kemudian nanti ada ritualnya, kemudian silakan diadopsi. Setelah diadopsi, seakan-akan anaknya yang dulu mati itu hadir lagi. Nah ini persis kayak gini. Ya, persis. Jadi, ya assalamualaikum warahmatullahi. Bedanya itu tadi cuma biyen ki sing elek-elek, ya,
sekarang itu mulai dipercantik, diperbagus gitu aja. Ya. Coba nih contohnya ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ada batu yang disebut dengan lata. Batu. Ya, batu. Batu bentuknya seperti apa? Ada Uzza. Uzza itu pohon. Ya, Uzza, ada Uzza namanya. Uzza itu bentuknya pohon. Ini berhala, pohon. Ya. Pohon yang di tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota Mekah, ya, Rasul minta kepada Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung-patung ikonik sebagai berhala. Dua-duanya ini yang hancurkan Khalid bin Walid. Tapi yang dihancurkan duluan yang ini. Uzza ini ada di salah satu bukit, ya, seberangnya bukit Abul Qubais di Mekah itu. Itu pohon. Ya, orang ya memang di situ. Kalau pengen perang menggantungkan senjata di situ. Ya, atau kalau baru punya anak atau ada sesuatu yang besar-besar dari kenangan kehidupannya itu dijadikan tempat nazar nyembelih, itu biasanya di Uzza ini. Maka yang namanya pohon, Khalid bin Walid diperintahkan untuk nebang Uzza, maka datang ke Uzza ditebang pohonnya. Ya. Kemudian laporan ke Nabi, sudah Rasul, sudah saya tebang. Kata Rasul, lam taf'al syai'an. Kamu belum menghancurkan Uzza. Loh, sudah ya? Sudah tak tebas pohonnya. Belum, kamu belum numpas Uzza. Pohon sudah mbok tebang, tapi Uzzanya belum kamu hancurkan. Loh, apa maksudnya? Maka kemudian Khalid naik lagi. Nah, ketika naik lagi, kuncennya Uzza ini teriak-teriak. Nyebut nama kuncen. Udah ada juru kuncinya, Mang. Ya, cuma bedanya nggak ada kotak amalnya aja. Ya kan? Jadi sudah ada juru kuncinya. Ya, setiap berhala itu pasti ada orang khusus yang apa namanya? Yaitu ngurumat pertama sebelum masyarakat yang lain itu mesti juru kuncinya. Ya, kuncinya itu teriak-teriak, ya Uzza gitu. Wahai Uzza gitu. Maka saat itu dari pohon yang sudah ditebang Khalid tadi, itu muncul sosok yang ya nggak ada bagus-bagusnya. Sosok warna putih, tinggi besar, punya rambut yang menjuntai-juntai, nggak teratur, ya, wajah yang sangat buruk rupa. Maka kemudian Khalid yakin, oh ini yang Uzza. Tadi masih pohonnya, ya. Sekarang ternyata di pohon itulah ada jin ini. Maka yang ditebas akhirnya yang ini. Selesai Uzza. Makanya tadi kaidahnya Imam Ibnu Katsir, di tiap berhala pasti ada jin. Nah, ini kalau versi kita Uzza ini mungkin ya mbuh wewe gombel, wewe kuntulana yang gitu kan. Cuma kan dulu kan nggak ada istilah itu. Itu yang ditebas. Begitu juga Hubal juga sama, nanti ditebas oleh Khalid bin Walid. Ya, jadi memang ada sosok penunggunya itu sangat dimaklumi sekali. Nah, oleh karenanya ini bentuknya pohon, bentuknya batu, ini memang bentuknya patung. Zaman kita anak-anak itu ada juga mainan-mainan yang sifatnya katanya ya manggil roh. Ya kan? Jelangkung. Tapi kan gak ono ganteng-ganteng ya. Wong modele cukur bathok, dikai kain kaya wong-wong den-den sawah itu kan? Ya. Sudah habis itu kita ritualkan. Ya, kemudian dikasih spidol, kei kertas, ya, terus apa itu? Pulang tak dijemput, pulang tak diantar, macam-macam itu kan. Kemudian tanya, ya, mana alamatnya ini mamanya, kemudian jawab, kan? Seperti itu. Ya, itu kalau nggak bisa ngomong, bisa pakai ini. Bisa jadi sangat ketika setan itu atau jin, setan dari bangsa jin, kemudian ikut campur dalam permen tersebut. Ya, nggak ada bagus-bagusnya aja, apa namanya, jelangkung. Ya, hari ini setan memanipulasinya, memolesnya dengan boneka. Cakep, ya kan, wangi, bajunya ya bagus-bagus. Ya, tapi benang merahnya sama. Sampai ada di titik kalau ya ada boneka spirit doll itu atau boneka arwah, maka hidupku ini tambah semangat lagi. Ya, ini masalahnya di situ nih.
Ya, Mas. Makanya kalau kepercayaan orang lain wis itu jarno wis. Kita nggak ngutak-ngutik kayak orang lain. Ya, kalau di Thailand marah ya wis ben wong Thailand ya wis kaya ngono kae. Yang menjadi masalah ketika kita ya Indonesia jadi swadekap. Jadi ke Thailandan itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Jadi kalau sampai ada di level ini orang yang muslim ya, yang muslim ini bahaya sekali. Seakan-akan halus nih setannya. Pokoknya semenjak saya punya boneka arwah ini, saya tuh jadi semangat ibadah. Waduh. Ya ini masalahnya, saya spirit doll tenan. Nah, saya dulu itu kalau sebelum punya boneka ini, ya saya tuh bakhil pelit. Semenjak punya saya dermawan. Saya dulu nggak pernah sholat duha. Semenjak ada boneka di sisi saya, itu saya jadi rajin sholat duha. Ya, macam-macam lah. Pokoknya yang dulunya nggak pernah amal soleh, sekarang giat dalam beramal. Nah, ini konsep yang sekarang. Saya bawa lagi ketika kita di masa Jelangkung itu tadi. Itu kan juga ada orang-orang yang disebut punya indera keenam, ya, atau indigo hari ini itu ketika ada yang bilang bahwasanya dirimu itu ada yang buntuti loh. Kamu itu punya khodam. Ya, kamu itu ada orang yang senantiasa mengikutimu. Tapi baik. Jin muslim. Wah. Kita tahu belakangnya aja. Oh, jin, tapi jinnya jin muslim. Itu mesti bawa kebaikan terus. Akhirnya sebelumnya kita nggak tahu ada jin muslim atau punya jin muslim. Semenjak tahu, tambah semangat ibadah. Ya, tambah semangat ibadah. Itu ada di zaman-zaman itu ada yang kayak gitu. Ya, pokoknya adzan sudah di masjid. Shaf awal, puasa Senin Kemis istiqomah. Ya, ketika ditanya, iya semenjak saya punya jin muslim saya tambah semangat ibadah. Di fase ketika dia luput dalam beramal, ya, luput gak tahajud namanya, atau luput gak salat duha, atau luput gak puasa Senin Kemis, itu seakan-akan dia melakukan dosa besar. Waduh, kok lali mau ora duha? Saya lupa tadi gak puasa Senin atau puasa Kemis. Ya. Tapi ternyata kekhawatiran dia tidak melakukan suatu amalan itu karena ditakutkan jin muslimnya pindah. Bukan lagi pada dirinya, nemplek ke orang lain. Makanya saking wedine jin muslimnya pindah dari sisinya, dia itu kalau nggak melakukan amal ibadah koyok-koyok wis dosa gede. Berarti kan pertanyaannya satu, dia beramal itu untuk Allah atau untuk jin muslimnya? Kan gitu pola pikirnya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah sembelihan kita, hidup mati kita untuk Allah. Tapi setan halus tadi. Ya, halus. Jadi masalahnya bukan amal kita, bukan ibadah kita ya yang kita lakukan, tapi keikhlasannya itu untuk siapa? Lah, spirit doll atau boneka arwah sama. Ketika hari ini ada di sisi kita seakan-akan semangat. Apalagi yang kaum muslimin itu semangat dalam beribadah. Tapi ketika nggak ada, seakan-akan kita sudah malas ibadah. Berarti kita ibadah untuk Allah apa karena boneka itu? Ini masalahnya. Ini bukan sepele. Ya, maka ketika di zaman Umar bin Khattab sengaja beliau memotong pohon. Ya, ini zaman Umar berarti kan Rasul sudah wafat. Beliau menjadi pemimpin itu memotong pohon yang dulu digunakan oleh Rasul menyumpah seluruh para sahabat dalam peristiwa Hudaybiyah. Namanya Bai'atur Ridwan. Pohonnya itu disebut pohon Bai'atur Ridwan. Ditebang oleh Umar. Kenapa? Karena di zaman Umar orang sudah mulai sholat sunnah di situ. Ya, di bawah pohon itu. Padahal nggak ada syariat sholat sunnah di bawah pohon Bai'atur Ridwan. Maka Umar minta ditebang. Kenapa? Karena Umar menilai ini harus ditutup mata rantai pintu-pintu kesyirikan. Hari ini memang belum syirik, mereka hanya melakukan sholat di bawah pohon Bai'atur Ridwan. Tapi sepeninggal Umar bisa jadi malah ujung-ujungnya kok disembah. Bisa jadi itu. Sangat dimungkinkan. Setan godaannya lembut kok. Ya, mereka berani telaten dan sabar kok. Ya, makanya hari ini pun kan kalau nggak dipagri itu kan masih ada pohon yang di Yordan itu,
Dikenal pohon sahabah itu. Pohon sahabah itu kan mulai dikultuskan. Ya, awalnya belum dibageri, kan dibageri. Ya, bisa jadi nanti ya ujung-ujungnya ditebang bisa. Kalau orang sudah mulai, ya, yang dulu zaman Nabi ke Syam, itu kan beliau istirahat di bawah pohon. Lah pohon itu sampai sekarang kan masih urip, Mas. Ya, itu dikenal dengan pohon sahabi. Ya, itu sekarang dipageri, orang nggak bisa langsung ke situ, ya, ada pembatasnya dulu. Nah itu karena orang sudah mulai mengkultuskannya. Ya. Lek sampean pengen tahu ya, kalau belum pernah, kalau udah tahu Sarangan, saya lahir itu kan, lahir itu Sarangan itu di tengahnya itu masih ada pulau, itu ada jembatannya, Mas. Jadi sekarang kan nggak ono jembatan ke pulau kecilnya itu, nggak ada, Mas. Ya, nggak ada. Jadi dulu itu masa kanak-kanak saya itu kalau ke Sarangan itu mulai dari jalan lingkarnya itu, kalau mau ke pulau kecilnya itu tinggal nyebrang aja. Ya di situ masih ada burung-burung berkicau dulu, cakep-cakep, Mas. Ya, tapi semenjak ini bupati dulu ada namanya, saya lupa, Bupati Magetan saat itu, melihat bahwa setiap Jumat Kliwon apa-apa ya dari pon-ponan Jawa itu mesti rame orang-orang pada ke situ minta pesugihan. Ya, makanya beberapa tokoh-tokoh baik itu dari Ormas Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu menasihati untuk menaikkan kebijakan digempur. Akhirnya digempur itu jembatan supaya orang tidak mudah ke pulau kecil itu. Sampai hari ini nggak ada jembatannya. Nah itu karena dulu ada jembatan, saya masih ngerasain itu masih ada jembatannya. Yo goro-goro kemusyrikan manusia di zaman itu akhirnya nggak usah ada orang nyebrang aja. Ya kalau pengen nyebrang ya nganggo perahu itu. Tapi kan hari ini pun wong sing duwe perahu ra mungkin mau ke situ juga, ya karena ada beberapa larangan. Nah, itu namanya menutup ya suatu tindak kemusyrikan dimulai dari sesuatu yang belum syirik sekalipun. Nah, ini yang kita inginkan dengan adanya kajian yang hari-hari ini mulai muncul spiritual itu, supaya jangan sampai muslimin tambah geladrah. Ya, sudah cukup ya bahwasanya hari ini itu sudah sama sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Ya, sudah sama. Benang merahnya nggak ada bedanya, sama plek. Ya. Dulu yang namanya jenglot juga diakui semacam-macam. Ya, padahal jenglot ya kur lawa di air keras lah sekui. Coba ya lihat, kelelawar mati diungkum nih air keras, itulah jenglot. Iya. Kalau mamanya nggak bikinan lo ya, maksudnya asli ya, itu kelelawar atau lawa itu kemudian mati, kemudian diawetkan. Kalau mau dibikin ya berarti ya bikinan jadinya. Nggak ada itu mamanya dari orang yang dulunya punya ilmu apa, rawa rontek, apa-apa, terus mengikis, mokso, ngecil, enggak ada. Itu bikinannya itu godaan-godaan iblis, setan itu. Ya, jadi masalahnya bukan kitanya dengan punya boneka-boneka semacam ini kemudian tambah semangat dalam beribadah, enggak. Bukan masalah itunya. Masalah ketika kita beribadah syaratnya enggak kepenuhi sehingga enggak bakal sampai kepada Allah karena keikhlasannya rusak. Ya. Contoh yang lain yaitu ketika Sa'id bin Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib itu satu level dengan Hasan al-Basri, yaitu tabi'in, muridnya para sahabat. Itu ketika di masjidnya dia melihat ada sosok habis adzan subuh itu, ada sosok orang sholat 2 rakaat. Ini berarti kan qobliyah subuh. Tapi bar salam ngadeg neh sholat neh, Mas. Ya. Kemudian salam lagi, ngadeg neh sholat neh terus sampai qomat. Ya, sampai qomat. Maka habis sholat subuh, Sa'id bin Musayyib bertanya, Mas sampean tadi ki sholat apa? Saya sholat qobliyah subuh. Ya semoga Allah melaknatmu, Allah mengadabmu. Piye tadi? Saya sholat kok diadab. Ini ketegasan para ulama gitu. Semoga-moga kowe dilaknat, diadab. Loh, memang Allah ngadab saya sholat? Loh, saya salah apa dengan sholat? Ya, kata Sa'id bin Musayyib, bukan sholatmu yang gawe masalah, bukan ibadahmu yang bikin masalah. Kamu diazab bi khilafir rasul.
karena engkau menyelisih Rasulullah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rokaatai, 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik dari dunia seisinya. Rasul ngasih batasan berapa? 2 rakaat. Lah sampai nih salam 2 rakaat ngadeg neh, 2 rakaat ngadeg neh sampai kau mati. Itu yang bikin Allah murka. Ya, ini alasan biasanya orang kemudian lah aku kan maca pokoknya Yasin kan apik, Quran. Ya bukan Yasinnya. Bukan Qurannya. Tapi menyelisih Rasul ketika mengutamakan Yasin dibanding yang lain. Di hari-hari tertentu. Sholawat ketika diminta diluruskan. Lu mosok sholawat ora apik kan ibadah. Bukan masalah sholawatnya. Tapi ketika kita atau sebagian muslimin merubah sholawat. Sudah ada selawat yang benar dari Rasul, ditambahi, dikurangi, digawe dewe. Nah itu masalahnya. Atau bentuk-bentuk ibadah yang lain, zikir, doa. Bukan zikirnya masalah, bukan doanya. Ya, tapi menyelisihnya Rasul itu yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat diterima ibadah, ikhlas dan mutaba'ah atau sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika orang yang menjual atau membuka pintu adopsi untuk boneka arwah, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana viral hari ini, tentu mereka masuk ke dalam pintu kesyirikan, yaitu pintu perdukunan, sihir atau sejenisnya. Ya, kalau di dunia barat ada Anabel, ada Caki, ya sudah. Ya, ketika tiba-tiba iso melirak-melirik, iso berpindah tempat, ya sangat bisa. Karena memang ada jinnya. Ya, kalau hari ini ternyata nanti ada boneka-boneka itu juga iso ngadeg dhewe, ya enggak usah heran, sangat bisa. Ya, apalagi memang sebelumnya dan selama di dalam sisi pengadopsinya atau orang tua asuhnya harus ada ritual-ritual tertentunya. Nah, sekarang ada celah alasan gini. Saya ini penting ya beli boneka atau ngadopsi boneka arwah, nggak ada keyakinan seperti itu. Ya, ngikuti tren aja lah. Ya, trennya mulai buat famous, pride lah, ya kan? Tuh, maka masuk juga dalam keumuman hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, jadi karakter bagusnya keislaman seseorang yaitu meninggalkan yang sia-sia. Yang sia-sia saja itu kita minta ditinggalkan. Apalagi ini sesuatu perkara yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Ya harus kita putus mata rantainya. Ya. Yang kita khawatirkan memang hari ini mungkin ya ada yang meyakini ya hanya untuk sebatas ya mainan. Tapi kan nggak tahu generasi berikutnya. Ya itu yang kita khawatirkan. Maka nanti silahkan. Habis ini ya rekan-rekan bisa googling itu, searching. Ada seorang yang bernama Ali bin Nafi'. Ya, Ali bin Nafi', wis apik to jenenge Mas. Ali bin Nafi' atau nama lainnya itu Zaryib. Diberikan gelar oleh orang barat itu Blackbird. Ya. Zaryab, ya, Ali bin Nafi' dalam ya, itu kalau dibuka Mas. Web paling atas sampai ngisor mesti nyanjung-nyanjung orang ini. Ya, orang ini dikenal, oh ini Islam moderat. Ini Muslim yang open minded. Ya. Hah? Budak. Nanti saya ceritakan. Ya, itu Ali bin Nafi' ketemu belum Mas Tony? Sudah kan? Dilihat aja webnya, itu intinya menyanjung-nyanjung. Orang-orang barat tuh nyanjung dia. Ya. Wah ini Muslim tuh harusnya seperti dia. Ya, padahal ulama di zaman dia dan setelahnya itu sepakat orang ini Ali bin Nafi' adalah orang yang menjadi aktor utama runtuhnya Islam dan kekuasaan kebesarannya di tanah Andalus, Spanyol dan Portugal yang sudah jaya 8 abad. Sing gawe rontok hancur generasi Islam di sana Ali bin Nafi'. Ya, tapi hari ini Google menyebut dia Jos.
Ya. Kalau di antara rekan-rekan mungkin ada yang belum tahu, kaidah makan 3 kali sehari, itu kan nggak ada nasnya dalam Al-Quran. Nggak ada perintah dalam hadis. Nggak ada. Dokter aja sebenarnya nggak punya ilmu makan harus 3 kali sehari. Nggak ada. Tapi kalau pengen tahu yang membidani munculnya makan 3 kali sehari, ya wong iki, Mas. Ya, Ali bin Nafi. Jadi dia itu memberikan ilmu yang remeh-temeh. Yang kaum muslimin kemudian mulai fokus ke ilmu yang remeh itu. Padahal Islam itu kan tanggung jawabnya besar. Dunia akhirat. Cuma remeh-temeh gini aja. Pernah tahu ilmu yang mungkin mbak-mbak yang tahu ya. Ilmu namanya table manner. Ya tahu ya. Apa itu, Pak? Ya ilmu noto piring. Ya iya kan? Iki ilmu ya piring, kene kudu sendok, kene garpu aja sampai kualik. Lek kualik nyelisi pakem. Ya kan? Ya kan? Itu kalau pengen tahu siapa yang memprakarsai wong ini, Mas. Jadi ilmu yang kayak gitu aja dipromosikan. Lek piringe putih aja taplake aja ijo, ra cocok. Ya, muslimin diajak berpikir yang sangat remeh. Ya jeneng mangan dong jati malah rapopo, malah rapuru isa-isa. Enggak betul itu. Kalau masih ada orang, kalau acaranya formal kostumnya ini, kalau setengah formal kostumnya ini, kalau mungkin nanti nongkrong atau jalan sama teman sebaya kostumnya seperti ini. Kalau ada yang punya ilmu kostum seperti itu, ya ini wong Ali bin Nafi. Ya, itu diantara ilmu-ilmu yang nggak ada manfaatnya di dunia Islam, nggak ada manfaatnya. Tapi dia dikenal dengan blackbird, si burung hitam. Karena dia awalnya budak, emang perawakannya kulitnya hitam, ya, dari bangsa budak, tapi punya suara emas. Ya, punya suara emas. Makanya dia kemudian profesinya vokalis, nyanyi. Ya, makanya kemudian dia keliling itu dari tinggalnya dulu di Cordoba, ya kemudian keliling ke semua negeri Spanyol, Portugal, tuh Andalus dikelilingi, ya seperti hanya konser hari ini. Jadi orang-orang mulai mengeluhkan suaranya, mulai meninggalkan masjid, meninggalkan kajian, meninggalkan ulama hanya untuk mendengarkan si blackbird itu tadi. Ya, jadi generasi setelahnya itu udah cintanya gandrungnya sama Ali bin Nafi atau Zarib itu. Ya, jadi sudah mulai degradasi itu. Ya, bapak-bapaknya masih aman. Dulu taunya dia mantan budak gitu aja. Tapi setelah mereka semuanya mati, ya sudah meninggal, generasi berikutnya mengulukan Ali bin Nafi. Ya, generasinya udah mulai generasi yang para ulama sepakat kejayaan tidak mungkin bertemu dengan sawagil. Makanya mereka menyebutnya ijtanibus sawagil, jauhilah kesibukan-kesibukan yang menyia-nyiakan. Apa itu yang dimaksud dengan kesibukan-kesibukan yang sia-sia? Para ulama menyebutkan yang pertama paling atas adalah hiburan. Ya, karena kejayaan tidaklah mungkin berpadu dengan hiburan. Ya, selagi hiburan mendominasi suatu bangsa, maka jangan harap bangsa itu akan jaya. Contohnya itu, Andalus runtuh itu bukan hanya permasalahan intrik politiknya, enggak cuma itu, tapi generasi berikutnya, anak-anak ya, generasi selanjutnya dihilangkan ilmunya, dihilangkan ketaatannya dengan berbagai macam hiburan. Akhirnya terlena, jatuh. Sampai hari ini kita mengenal Andalus ya bukan lagi negeri kaum muslimin. Nah, yang terkait dengan spridol juga demikian. Yang kita takutkan hari ini kita yakin tidak apa-apa. Ya seyakin-yakinnya kita, setan itu lebih pengalaman daripada kekuatan kita masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Nabi menjelaskan bahwa setiap lahir bayi itu Allah berikan korin, ya, dari setan satu, dari malaikat satu. Ya, dari korin setan. Jadi kita ada, korin setan itu ada, korin malaikat juga ada. Ya. Makanya Rasul menyebutkan ketika ditanya, apakah engkau juga punya koren setan? Rasul jawab, iya, saya juga punya koren setan, cuma Jibril telah menaklukkannya.
Ya, Jibril telah menaklukkannya. Jadi sudah nggak ada bisikan-bisikan setan, godaan setan untuk Nabi sudah nggak ada. Lah kita kan bukan Nabi. Makanya terkadang kita ada bisikan-bisikan apa, kemudian ada bisikan yang lain. Ya, itulah yang menjadi pengantar kita di awal tadi. Bedakan antara kebahagiaan dengan kepuasan. Karena sebetulnya yang dicari hati itu kebahagiaan. Dan bahagia itu selagi hati ini dekat dengan penciptanya. Atau yang meniupkan roh dalam jiwa kita. Itu baru bahagia. Tapi kalau yang lainnya itu hanya puas. Ya, kemaksiatan, dosa-dosa kita kejar, itu yang kita kejar hanya kepuasan. Dan kepuasan itu bukan bahagia. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya